mampu atau tidak sanggup untuk melunasi piutang tersebut pada periode yang telah ditentukan. Ya, sebagai contoh kalau kita sudah menerapkan N/30, kemudian kita sudah memperpanjang umur piutang kita terhadap kreditur tersebut menjadi N/60 dan kemudian masih kita berikan tenggang waktu sampai N/90. Jika memang tidak ada itikat untuk melunasi, maka kita alokasikan piutang tersebut menjadi piutang yang sifatnya kita menggunakan cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu untuk apa? Untuk mengganti piutang yang sifatnya itu tidak kembali atau penghapusan piutang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biaya pengumpulan piutang. Biaya pengumpulan piutang ini sifatnya yang administratif ya, hampir sama dengan sifat yang administrasi tadi. Tapi kita lebih di pengumpulan piutang itu bagaimana kita mempercepat pengembalian piutang. Sebagai contoh mungkin kita bagaimana kita menggunakan jasa debt collector dan sebagainya. Nah, itu pun sebagai contoh dari biaya pengumpulan piutang. Bagaimana kita memastikan bahwa piutang yang kita berikan kepada kreditur dapat dilunasi dalam tempo dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk biaya administrasi ini adalah biaya-biaya yang kita tentukan jika seandainya ada keterlambatan atau eh, tidak terbayarnya piutang. Apakah akan ada biaya berupa denda, berupa sanksi dan sebagainya itu kita masukkan sebagai biaya administrasi kita dan juga biaya-biaya yang otomatis akan menjadi resiko kita ketika piutang itu tidak tepat waktu. Apa saja yang menjadi resiko kita? Nah, itu sebetulnya kaitannya dengan yang keempat ya, biaya sumber dana. Jadi yang menjadi resiko kita itu adalah bagaimana kita harus selalu mencadangkan modal kerja yang akhirnya lebih besar lagi karena tingkat pengembalian piutangnya lambat. Sebagai contoh, kalau misalkan modal kerja yang kita butuhkan adalah 50.000. Nah, sementara piutang kita itu masih mencapai 30.000. Nah, sementara modal kerja kita 50.000 itu harus ada setiap hari. Bagaimana untuk mencukupinya? Karena tingkat pengembalian piutang kita masih berada di kreditur sebanyak 30.000, maka otomatis kita harus mengeluarkan cadangan kas untuk menutupi modal kerja kita. Nah, ini otomatis menjadi sebuah kerugian buat perusahaan. Karena seharusnya mereka bisa memutarkan dan mengalokasikan kas dengan lebih optimal, tetapi karena adanya keterlambatan piutang, maka mereka mau tidak mau harus mencadangkan kas mereka untuk modal kerja kebutuhan operasional sehari-hari terlebih dahulu. Nah, ini adalah biaya-biaya yang termasuk di dalam piutang. Artinya biaya-biaya yang ikut serta yang tidak mungkin kita bisa hindari ketika kita menerapkan kebijakan politik piutang. Kemudian berikutnya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang tadi ya. Volume penjualan kredit ini mungkin lebih detail. Untuk volume penjualan kredit, ketika proporsi penjualan naik, maka otomatis kredit kita akan mengalami kenaikan. Dan piutang kita pun akan mengalami kenaikan. Nah, perlu kita ingat bahwa namanya piutang itu selalu memiliki yang namanya resiko. Artinya, ketika piutang kita naik, resiko kita pun akan naik. Sorry ya. Nah, tetapi ketika resiko itu naik atau resiko semakin besar, otomatis profit kita pun semakin besar. Apa maksudnya? Misalkan ketika kita menerapkan kebijakan penjualan kredit kita adalah sebesar 80% dari penjualan total. Ya, di mana 20%-nya adalah penjualan tunai. Otomatis proporsi penjualan kita akan meningkat. Kenapa? Karena 80% customer kita atau kreditur kita akan menggunakan kesempatan piutang tersebut. Nah, berbarengan dengan meningkatnya periode piutang yang persentase piutang yang sampai 80% tersebut, maka otomatis resiko kita pun akan semakin tinggi.
Itulah mengapa biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat piutang yang lebih dari 50%, mereka selalu harus memiliki divisi yang namanya risk management atau manajemen risiko. Selalu mengukur bagaimana risiko itu bisa terjadi. Nah, apakah bisa acceptable atau tidak. Jadi, piutang ini Anda nanti bisa terapkan di bagian AR ya, receivable, di mana tugas Anda adalah sebagai pengingat atau sebagai reminder dari para kreditur Anda untuk segera melunasi. Jika mungkin Anda nanti berkarir sebagai bagian AR atau account receivable di perusahaan, atau juga Anda bisa berperan di bagian manajemen risiko atau risk management. Jadi Anda juga harus benar-benar menghitung bagaimana tingkat pengembalian piutang itu harus sesuai, harus optimal dan tidak mempengaruhi struktur kas dan modal kerja seperti itu. Kemudian berikutnya termin kredit. Nah, termin kredit ini apa? Termin kredit ini batasan waktu ya. Bagaimana kita menerapkan, apakah kita mau menggunakan N per 30, N per 60, N per 90, itu biasanya nanti diserahkan kembali kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Yang paling umum adalah, yang paling pertama itu adalah N per 30 dulu. Dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam waktu 1 bulan ini adalah periode piutang yang sifatnya normal. Nah, jika memang ada keterlambatan, biasanya nanti bagian AR akan menghubungi si kreditur tersebut. Seperti apakah itikatnya? Apakah mereka akan segera melunasi atau mereka meminta penangguhan pembayaran sampai di N per 60. Ya, otomatis nanti akan ada biaya-biaya yang lain, terus seperti biaya tambahan jika ada keterlambatan. Atau mungkin jika kreditur kita membayar lebih cepat dari waktu 10 hari, biasa kita mengenal 2 per 10 N per 30, mereka bisa mendapatkan tambahan ekstra rebate atau diskon sebesar 2%. Nah, jadi termin-termin kredit ini kita pilihannya mau menerapkan secara apa, secara ketat atau secara lunak, itu nanti tergantung dari perusahaan. Artinya secara ketat kita berusaha untuk mempercepat piutang bagaimanapun caranya dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, bahwa si customer atau kreditur itu diusahakan tidak melampaui periode pelunasan. Tapi kalau secara lunak, otomatis akan banyak customer atau kreditur yang berminat, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kebijakan yang lunak tetapi tidak mempengaruhi struktur modal kita. Kalau untuk perusahaan besar, otomatis mereka bisa menggunakan uh, sistem yang lunak tadi, karena mereka sudah mengalami surplus di dalam struktur modal kerja dan kas mereka. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih menengah, otomatis tingkat pengembalian piutang ini menjadi suatu faktor yang sangat menentukan keberhasilan bisnis mereka. Nah, yang ketiga kemudian ada ketentuan tentang pembatasan kredit. Nah, kita menentukan berapa persenkah yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita accept untuk piutang tersebut. Ya, yang pasti kita harus selalu memperhitungkan struktur kas dan modal kerja. Jadi ini kita sih belum mengaitkan ya antara piutang dengan modal kerja kita. Nah, ini masih terpisah ya. Jadi bagaimana kita kebutuhan modal kerja kita tidak terpengaruh dengan periode pengumpulan piutang. Ya, dan makanya di situ selalu dibilang utamakanlah kredit yang sifatnya kualitatif. Kualitatif itu artinya berdasarkan kualitas si customer atau krediturnya berkualitas. Kita sudah mengetahui dia pelanggan-pelanggan yang memang bukan pelanggan baru tetapi pelanggan lama kita. Kita sudah berikan kepercayaan kepada mereka. Kita sudah berikan tingkat kredit yang lebih besar. Nah, pasti
Otomatis ya untuk customer-customer lama atau kreditur lama, plafon kreditnya pasti akan naik.